Ya, sebelumnya diadakannya preskon virtual ini dikarenakan kan banyak teman-teman wartawan yang pada pengen wawancara, cuman dengan berat hati, dengan tidak mengurangi rasa sayang kami, berhubung pandemi yang sedang tinggi ya, COVID sekarang kan, dan kita juga ada anak bayi, jadi untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita tetap bisa wawancara tapi dengan jalan virtual ya, dengan semuanya bisa mengerti. Ceritanya panjang soalnya nih kalau diceritain ya, singkat aja. Jadi kita rutin ke dokter sudah mulai seminggu sekali karena sudah masuk ke trimester ketiga gitu. Jadi kita cek di minggu trimester ketiga pertama itu dokter memprediksikan akan lahir insya Allah di tanggal 17 atau 10 Juli ya, 10 Juli atau 17. Nah, kita akhirnya pilihlah tanggal 17 Juli gitu. Karena ya gimana ya, karena suami saya kan orang Jawa gitu, jadi agak sedikit main hitung-hitungan weton gitu ya kan. Ditemukanlah satu tanggal yang menurut kami terbaik, yaitu tanggal 17. Nah, sehabis itu berjalannya waktu, kita masih nunggu sampai tanggal 17. Hari Sabtu tuh saya mau ada rencana cek ke dokter sebetulnya kan, hari Sabtu ya, karena kebetulan suami kan dinas tugas dari Senin sampai Jumat, jadi hanya ada waktu itu hari Sabtu bisa ditemenin suami. Nah, hari Sabtu tuh saya udah ada rencana untuk dokter, tapi di hari Jumat kontraksi saya tuh kuat gitu, gak berhenti dari malam. Sebetulnya saya ngerasain kok ini mules ya gitu, mules dan perut saya kayak papan gitu, keras banget gitu. Nah udah, tapi saya tahan, saya pikir biasa gitu. Udah pas pagi-pagi kok makin parah ya gitu, makin kenceng kayak mau pecah perut nih gitu. Saya telepon lah kakak saya Feby gitu, ini kenapa ya teh, kok saya ngerasa kayak gak enak perutnya gitu, kenceng. Wah itu kontraksi gitu, karena saya hamil nih 9 tahun yang lalu kan, jadi udah lupa rasanya. Terus Feby nyuruh saya untuk telepon ke dokter kandungan saya ya, dokter Wiku. Saya telepon dan saya kasih tahu kondisi saya saat itu, dan dokter nyuruh saya langsung ke UIGD untuk langsung operasi sesar hari itu juga, sore hari. Nah, saya kaget dong, saya bilang saya belum tanya suami, belum prepare, dan mental saya jujur saya nggak siap. Saya prediksinya bulan depan, kok tiba-tiba hari ini saya masih sesar gitu. Karena saya juga ada trauma waktu anak saya Atar ngelahirin, saya nggak puasa, wah pokoknya campur aduk deh gitu. Saya takut menghadapi sesar yang tanpa puasa gitu. Jadi ya udah, tapi karena dorongan dari Feby, kakak saya datang dari Cibubur, langsung kita pergi ke Eka. Kita langsung pergi ke hospital, terus habis itu dicek, dan ternyata dokter, saya sempat nego tuh, dok saya nggak mau hari ini gitu, bisa nggak besok atau lusa deh, atau minggu depan gitu, ditahan. Tapi karena pas di USG ternyata kontraksinya tuh udah 4 menit sekali, dokter bilang nggak bisa gitu, nggak bisa karena kamu ada sesar sebelumnya, mau jebol katanya rahimnya kayak gitu ya. Jadi kan kita ya mau gimana ya gitu, kita pasrah gitu sama ketentuan Allah bahwa memang hari ini anak saya mesti dilahirkan. Habis itu saya sempat teleponan sama bunda segala macam, ya menguatkan mental lah. Sampai akhirnya saya ya udah, bismillahirrahmanirrahim, mau nggak mau ini resiko, saya seorang ibu, saya harus terima segala resikonya, saya harus siap, hari ini saya harus operasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lahirlah Erlangga. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kemarin udah di screening segala macam, di tes segala macam. Saya nggak hafal nama-namanya, mungkin Mas Broto lebih hafal ya gitu. Saya lagi fokus dengan rasa sakit, dengan kelenyengan segala macam. Saya nggak hafal apa aja yang dites, tapi sementara hasil semua bagus. Bilirubinnya juga bagus katanya, di angka yang normal gitu. Kalau tingginya dia 50 cm kalau saya nggak salah ya, 50. Berat badannya 29-50. Dulu dokter tuh sebelum waktu pada saat saya cek terakhir di usia 36 minggu, dokter sempat bilang nih bayinya gede banget gitu. Di usia 36 minggu dia sudah mencapai 2,7 katanya. Ini nanti lahiran bisa
bisa 4 kilo, bisa 3, something gitu, bisa 3,5, bisa 3,8 gitu, gede banget gitu. Nah makanya pas di usia 37 itu dia lahir, alhamdulillah sih menurut dokter beratnya sudah memenuhi syarat lah untuk dilahirkan ke dunia gitu loh, secara berat badan ya gitu. Dan alhamdulillah ya paru-paru segala macam sih pas sudah dicek sih normal alhamdulillah gitu, karena memang bayinya besar gitu. Cuman karena memang nggak tepat di tanggalnya aja, jadi dia cuma 2,950. Mungkin kalau tunggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi dia mungkin bisa kurang dari 4 kilo gitu loh. Tapi ya sudah, memang sudah takdirnya gitu. Ini sebenarnya drama banget nama itu. Kita berdua sama sekali belum ada nama yang pasti untuk bayi ini. Jujur. Jadi sampai usia kandungan 36 itu kita berdua masih gontok-gontokan. Jadi aku pengennya apa, dia pengennya apa gitu ya. Belum nemu gitu. Kita sibuk nyari artinya, masih belum menemukan nama yang tepat menurut kita berdua. Sampai akhirnya karena bayinya melahir, si 36 minggu itu belum nemuin nama yang tepat gitu. Kita belum nemuin nama yang fix gitu loh. Belum, tapi udah ada nama-nama dari Mas Broto kayak sebagian kita ada catat di kertas gitu, tapi belum ada yang pasti. Nah, karena malam itu saya harus dioperasi, jadi mau nggak mau akhirnya ditentukanlah nama tersebut. Sehari sebelumnya sih kita sempat ngomong gitu, sehari sebelumnya ini aja gitu. Tapi masih ada beberapa pilihan, tapi Erlangga itu salah satu pilihan yang nomor 1 buat kita gitu, karena artinya kan bagus ya. Erlangga itu anak yang baik hati gitu. Kita pengen, harapannya semoga anak ini menjadi anak yang baik hatinya gitu. Raden, kalau Raden, arti Raden karena suami saya kan ada turunan gitu ya, dari ya silsilahnya ada gitu. Jadi dia anaknya juga ngikutin bapaknya, ada Radennya. Erlangganya artinya baik hati gitu. Erlangga, Raden, Erlangga, Danendra itu dari nama pewayangan. Dia seperti kayak raja-raja gitu, pengawal gitu. Pokoknya perkasa lah ibaratnya gitu. Nah kalau Brotosenonya yang ngikutin papanya. Jadi mudah-mudahan anak ini menjadi seorang bangsawan yang baik hati dan berani gitu. Tapi tetap harus baik hati, mau gimana juga harus baik hati gitu. Anak manusia itu kan hati yang baik gitu. Mudah-mudahan itu menjadi ya harapan kita kan, itu menjadi kenyataan lah gitu. Amin. Bener itu, makanya kayak kemarin, makanya tadi sebelumnya saya ngomong dulu kan, maaf ya saya nggak bisa ada wawancara, nggak terima tamu, bukan kita mau gimana, kita menjagalah supaya semuanya aman ya kan. Nah sama seperti lahiran juga sempat deg-degan karena mesti ke rumah sakit gitu kan, mesti bayi gimana ya, campur aduk lah persiapannya. Palingan ya lebih protokolnya kita tetap lebih kita perketat gitu. Apalagi kan ini bapaknya tuh ini banget ya. Bapaknya tuh teliti banget, jadi sampai semua bantal-bantal apa segala macam disemprotin. Pas keluar rumah sakit juga sampai ditutupin bayinya. Ya kita menjaga gitu, bukan apa-apa, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus dihadapin, memang lagi pandemi ya gimana, rumah sakit segala macam. Ya kitanya yang harus mawas diri, kita yang harus jaga diri, jaga bayinya dengan baik kan gitu aja. Sambil kita tetap berdoa, bismillah, semoga Allah selalu menjaga kami semua, kita semua, kalian semua warga Indonesia, pokoknya semuanya dijaga deh dari wabah ini gitu, dari pandemi ini gitu. Karena mirip apanya ya. Karena dengan situasi pandemi saat ini, kita jaga diri, jaga kesehatan semuanya. Mengenai wajah putra kami, ya memang ya 80% mirip saya semua. Makanya dari kemarin sampai sekarang, tadi pagi pun masih ya lucu-lucuan lah sama Tata. Masih saya senang dengan foto terus tiap pagi, wajahnya mirip saya. Dia nggak tahu, mungkin saya kasih kuping aja kan. Di Erlangga saya kasih kupingnya lah Tata. Ya alhamdulillah, yang penting bisa begitu. Yang penting Erlangganya sehat,
ya kemarin kita keluar rumah sakit, kita sudah observasi semuanya, fisiknya, pendengarannya, kemudian hal-hal lain. Banyak dokter kami, alhamdulillah so far semuanya dalam keadaan itu aja yang bisa saya sampaikan. Jawabannya, yang mirip dulu dong. Sakit hati kali lihat komen, kok bapaknya terus, aku nggak dianggapin banget. Sedih, aduh kalau ketawa ini ya perutku masih agak ngilu-ngilu. Apa ya gimana ya, yang penting kan anakku sehat ya, mau mirip bapaknya alhamdulillah, berarti kan emang anak bapaknya gitu kan. Cuman ada perasaan miris gitu, ya Allah kok aku gak dikasih sih sedikit aja apanya kayak gitu. Ternyata kata Mas Broto kupingnya mirip aku, ya alhamdulillah, berarti masih ada kupingnya lah mirip ya. Baik, nanti kayak jujur, anak saya ini yang dua yang udah 10 tahun nih, mau 10 tahun, Janet, dia nggak punya akun TikTok, dia nggak punya akun Instagram, dia nggak pernah main-main kayak sosial media. Jadi kalaupun dia mau saya liatin sesuatu, saya ngeliatin dari akun saya gitu. Dan saya nggak kasih ketertarikan akan itu, gitu. Saya pikir anak seusia mereka yang kecil-kecil ini nggak perlu Instagram. Ya kalau saya kan butuh Instagram sebagai media, karena saya kan entertainer, saya bekerja ya sebagai entertainer, saya butuh media untuk karya-karya saya, untuk segala macamnya gitu, saya butuh ya itu. Tapi kalau anak-anak kayaknya nggak butuh ya, karena anak hanya butuh belajar saat ini, fokus jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pinter ya, nggak perlu Instagram. Nanti saatnya akan ada mereka main Instagram. Kalau nanti tepat waktunya udah gede ya deh ya. Kalau mau lihat boleh, tapi pakai akun saya. Nah kalau kondisi apalagi Erlangga paling ya pakai akun aku aja. Kalau misalnya mau share Erlangga lagi ngapain ya bisa lihat di Instagram saya aja.